Kalau kebaikan suami yang sebegitu banyaknya, suatu ketika ada masalah sedikit saja, dia sudah lupa kebaikan suaminya yang dulu-dulu. Hilang semua. Menurut ibu-ibu bagaimana? Cocok ke saya. Jadi siapa wanita yang paling baik? Jawab beliau, wanita yang baik itu yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah, saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Yang terhormat Abu Karama Ustaz Alfian Pelu, yang sangat kita sayangi ibu-ibu Majelis Talim Al-Hijrah Ika Sutra, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, Pak Ustadz, ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kami hanya cuma menyampaikan lewat WA, tetapi Pak Ustadz sudah bisa menghadiri pertemuan kami untuk hari ini, kami dengan Majelis Talim Al-Hijrah Ika Sutra. Kemudian tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua tetap istiqomah di jalannya, insya Allah bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar, insya Allah. Pak Ustaz, pengajian Al-Hijrah Ika Sutra dalam perjalanannya mungkin sudah cukup lama, tetapi diaktifkannya ya alhamdulillah seperti ini.
kadang juga ya memang namanya ibu-ibu, memang kadang-kadang juga iman kita naik turun, ya, kesadaran bisa hadir, kadang juga ya kita punya halangan. Mudah-mudahan hari ini dengan kehadiran Ustadz, kemarin saya menyampaikan kepada Ustadz untuk hari ini kami diberikan sedikit kajian. Pak Ustadz membalas saya untuk ibu nanti temanya apa. Saya minta untuk temanya itu akhlak wanita muslimah. Ya mungkin saja dengan kajian Pak Ustadz di sore hari ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mungkin di lingkungan majelis taklim kita dan untuk masyarakat pada umumnya. Untuk tidak membuang waktu, Pak Ustadz kami persilakan untuk memberikan kajian kepada kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di rumah Ibu Haji Eda. Alhamdulillah, rumah yang sederhana ini, penuh barokah ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapat pahala di sore hari ini. Ya. Yang kedua, salawat dan taslim selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang menjelaskan tentang pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ya, ada di dalam surat An-Nahl. Ya, dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang pekerjaan laki-laki dan perempuan, di antaranya itu adalah surat An-Nahl ayat 97. Ya. Saya baca, man amila salihan, ya, min dzakarin au untha, ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan salihan, ya, menjadi wanita yang soleha, kira-kira begitu. Dari mana? Min dzakarin au unsa, dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan atau seorang perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia itu dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami berikan dia kehidupan yang baik. Jadi mohon maaf ibu-ibu, jaminan Allah itu untuk kita punya kehidupan yang baik, standarnya itu satu, amal soleh, dan yang kedua adalah beriman. Itu kehidupan kita bakal baik, akhlak kita itu bakal baik di situ. Itu sudah jaminan, karena kalau dari sisi kalimat itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu kalimatnya adalah kalimat jawab, dan memang Allah itu bersumpah di situ. Benar-benar kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah sekarang kalau kita membaguskan kita punya akhlak, ibu-ibu kalau membaguskan ibu-ibu punya akhlak dalam kehidupan hari-hari, ya, itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Itu amal soleh. Nanti saya kasih tahu bagaimana
mengukur amal soleh itu untuk seorang wanita itu kayak gimana. Gitu. Kan bisa saya amal soleh ini kan banyak. Nah, nanti saya terangkan satu-satu amal-amal soleh yang harus dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, jadi jaminannya apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kalau ketum berdoa bilangnya bagaimana? Rabbana atina fiddun hasanah wa fil hasanah wa qina. Jadi kehidupan yang baik itu yaitu kehidupan yang senang di mana? Di dunia dan akhirat, dan Allah menjamin itu kalau si wanita muslimah itu berbuat amal soleh dan beriman kepada Allah. Nah, itu. Jadi paham ya? Ini jam berapa ini? Setengah enam, setengah jam lagi lah ya. Nah, setengah jam. Nah, terus sekarang kita satu-satu mengukurnya. Jadi wanita yang soleha itu wanita yang bersyukur kepada pemberian suaminya. Nah ini mulai akan tarik di sini nih. Nah ini akan mengukur kita punya amal soleh dan kita beriman atau tidak. Tapi Pak Ustadz, sudah tertawa itu bilang pemberian suaminya. Jadi kira-kira kalau suami sing bisa balik katong badak itu kira-kira katong mangomel ke sing. Nah itu mangomel. Tapi kira-kira menjadi wanita solihah pantaskah kita mangomel Pak Ustadz? Ataukah bagaimana? Begitu. Itu lagi Pak Ustadz. Nah itu ya. Iya memang kamu cobaan paling berat. Kamu wanita itu kerja paling berat. Jadi saya bacakan dulu hadisnya ya. Bacakan hadisnya ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu habis sholat gerhana, namanya sholat kusuf ya. Pas itu habis sholat ya, gerhana, lalu anto cerita dalam hadisnya begini, wa ra'aitan nar falam ara kulla yaumin mawdharan qattun wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Bahwa suatu saat saya itu melihat neraka, dia bilang. Melihat apa? Tahu neraka? Bukan saya kostaku ini, bukan. Ini saya mau menceritakan apa yang dikisahkan Rasul. Ya. Apa tuh? Lalu waraitu aksara li ahliha an-nas li ahliha an-nisa, dan kebanyakan yang ada di dalam neraka itu kaum wanita. Ya, kemarin saya bahas juga tentang di Rumah 3 kemarin itu saya bahas tentang Rasulullah ada 3 gitu ya, tentang kelemahan ya, bukan kelemahan wanita. Wanita dong kuat itu sudah. Dan tahu. Jadi maksudnya di antara kelemahan, dan Rasulullah menceritakan bagaimana yang banyaknya di neraka itu adalah kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya, mereka kan tidak puas. Loh, kok bisa wanita itu kok bisa banyak di neraka? Sahabat juga tidak puas, katanya. Gitu. Lima ya Rasulullah. Qala bi kufrihinna. Mereka itu lebih banyak kufurnya. Kufur nikmatnya. Itu. Coba kamu ingat-ingat, kamu ingat saja, betul saya mau bilang. Gitu ya. Jadi gini. Kila yakfurna billah. Apakah mereka kufur sama Allah? Terus kata Rasulullah, bukan, kata
Jadi mereka itu kufur kepada suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Bilang gini, lau ahsanta ilayya ihdahunna dahar summa ra'aitu minka sya'an qalas ma ra'aitu minka khairan qattun. Jadi kalau kebaikan suami yang sebegitu banyaknya, suatu ketika ada masalah sedikit saja, dia sudah lupa kebaikan suaminya yang dulu-dulu. Hilang semua. Menurut ibu-ibu bagaimana? Cocok sayang? Betul. Ngomong banyak. Nah, itu. Jadi maksudnya begini. Ini kan godaan-godaan yang harus kita lalui sebagai seorang wanita yang kuat. Oke, setuju ya? Nah, dikala kita ada masalah misalnya dengan suami, maka jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa dia tidak ada lagi kebaikan. Cobalah kita sadari bahwa apa yang dia berikan selama ini itu adalah pahalanya banyak, dan kita syukuri itu. Ini pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala itu. Ada wanita itu dia marah suaminya di jalan-jalan, dia berteriak. Pernah lihat ke belum? Pernah lihat di sini di Bulak ke belum? Pernah? Banyak. Banyak. Tahu-tahu saya dapat dengar ada satu, oh iya. Baru apa namanya? Paling cepat cerita ini sudah. Iya, gosipnya itu yang kita saya tahan itu. Iya, donggung gosip saya, ya Allah. Ada yang pakai apa yang begini di sini itu dia punya nama apa? Pakai bulu mata sencoco dan bibir merah apa barang itu, lipstick apa barang, wih dia berbicara. Nah, itu. Jadi suatu saat ini saya lagi bahas-bahas entahlah pembahasan tentang apa itu. Jadi kebetulan kasusnya ada ibu-ibu satu, makanya dia pun ini mengkali kalau tabal apa barang itu, dia pun nama itu apa di sini tuh? Apa? Pokoknya yang ini nih, yang di apa? Saya tahu lah ya pokoknya. Eyeliner itu tuh. Mas. Lalu pas dia orang meninggal. Berarti orang meninggal, maksudnya pembahasan itu ada di orang meninggal, lagi menghadiri orang meninggal, akan 7 hari lah datang situ, baru dong mulai cerita. Pas kebetulan saya lagi lewat ini, pas saya dengar begitu, saya dengar boncel itu, ambil barang-barang dia pakai ini tuh, ambil tabal betul. Saya bilang, saya lagi lihat, tadi ada satu bilang Pak Ustadz, tapi saya pura-pura dengar, saya dengar saya. Saya satu bilang, kalau gitu kau maju di muka sini sudah. Kau baku sosok di muka sini. Kalau begini dengar saya. Oh iya, berarti kau ada. Oh iya. Nah, lalu ibu itu dia bilang, barang-barang kemarin. Jadi ternyata dong ada dapat kasus ibu-ibu satu kemarin. Tapi dong ceritakan bahwa tadi ini berapa 1 minggu baru ceritakan. Nah, baru yang kumpul ini, memang pakar-pakar gosip. Saya lewat, bilang Pak Ustadz, iya saja. Saya bilang ini paham saya nanti besok-besok saya ceramah. Nah, jadi ibu-ibu, bagaimana kata Rasulullah? Yaitu dia kufur terhadap pemberian suaminya. Nah, gitu tuh, awas. Terus yang berikut auratnya. Nah ini lagi nih, jaga itu, pokoknya berpakaian itu harus yang syar'i. Boleh kamu majalah-majalah, masa pakaian syar'i itu bagaimana? Berpakaian yang ketat-ketat lain boleh. Itu harus menutup kita punya aurat supaya rapi. Lah kalau katanya yang laki-laki ini, jadi satu kali begini, saya lagi bawa auto ini, pulang dari pesantren, pulang dari pesantren,
Pas kebetulan di muka ini barang-barang yang di sebelah itu. Tahu barang-barang? Sudirman kan dari pesantren dari atas. Baru pas baku muka begini, kita bilang habis selesai. Ini mau berhenti, mau sundo lanjut saya bisa, mau saya mau ya lurus saja itu akan kok harus. Nah, kita bilang cobalah itu katanya. Tapi dalam tidak waktu dan berdua nama Tuhan. Cobalah itu katanya pakai pakaian yang bagus-bagus. Baru larinya arah bola. Begitu tuh. Larinya arahnya di bola, tidak pakai kerudung, baru pakai lepis. Pokoknya pokoknya begitu nih. Lalu Mbak itu di samping dia bilang, "Jamlia, lah Jamlia kita tabrak." Apa yang orang lagi? Jamlia, tapi Jamlia bagaimana? Barang-barang di muka kantor. Gitu tuh. Akhirnya dapat marah lah. Akhirnya beta yang marah itu beta paling berdosa lah dia agak. Kecuali kalau orang itu perlu beta marah makanya. Itu ya. Jadi bagaimana standar berhijab itu sampai dengan menutup ya aurat. Ya, bisa yang terbuka itu apa-apa untuk wanita. Satu wajah. Terus yang kedua kalau berjalan di luar tolong ditutup yang hanya bisa terus hijabnya harus panjang. Tapi alhamdulillah di bulan ini kita lihat nih hijab ibu sudah mulai pakai hijab banyak. Ini Pak Ustaz kata setua ini mau yang ada yang suka lah mau. Bukan masalah tua, masalah muda aja. Disuruh pakai. Gitu. Gitu ya ibu-ibu ya. Insya Allah awas. Jadi jangan sampai berjalan, aduh, dosa sudah ini. Kadang-kadang nih saya lihat ini, ya, yang jadi umpan itu wanita, saya jadi umpan. Kalau di iklan-iklan, sudah, wanita lah sudah itu. Saya yang lari. Baik, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang taat dan menyenangkan hati suaminya. Hati apa? Hati suaminya. Jadi kalau Pak tua lihat katong itu, dia sana barat. Mau sengwa ini katong badan. Memang badan itu yang paling bagus di dalam rumah. Para coba coba kita bertanya kamu. Ini tabalnya begini. Nanti pas mau keluar baru mulai gitu. Mulai dia dia bikin dia punya pokoknya mantap. Nanti pulang seng lain. Jadi bagusnya itu di rumah itu menyenangkan suaminya. Jadi berhias itu untuk suaminya. Begitu ya, bisa. Iyo, jadi sahabat hari ini kau bilang, kayak hari ini lebih kan. Dan saya ketemu harus pengajian toh. Harus pengajian dari Ustaz. Oh iya, Ustaz begini boleh ketemu lagi. Ustaz begini boleh. Mau pengajian yang antar terus saya bagus itu. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Qila ya Rasulullah, ayun nisa khair?" Wanita mana yang paling bagus? Ini kata siapa? Kata sahabat dia bertanya kepada Rasulullah. Qala allati tasurruhu idza nadhara tuti'uhu idza amra wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jadi siapa wanita yang paling baik? Jawab beliau, wanita yang baik itu yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Jadi semboleh muka bangka-bangka sama suami. Begitu. Ayo ini tuh mama ini tetap batal kok pengajian.
Jadi kira-kira menurut ibu-ibu kalau marah kita bisa tidak dilihat marah sama suami atau tidak? Nah itu dia, coba bikin muka supaya tidak marah. Hah? Caranya senyum toh. Nah, itu bayangan menyenangkan suaminya. Jadi, aduh, bagaimana? Pokoknya pas kamu senyum itu, kamu pahala itu paling banyak sudah. Saya bisa dibilang lah, kamu senyum di depan suamimu saja, depan orang lain saja kamu senyum, itu pahala apalagi depan suamimu. Pahala banyak. Nah, sudah nanti saya kasih waktu barang 5 menit kalau ada yang tanya ya. Nah, itu. Jadi kata Rasulullah gini, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, apalagi senyum di hadapan suami itu paling banyak pahalanya itu. Walaupun dalam keadaan marah gitu. Jadi kalau misalnya Pak Tua marah, saya senyum saja misalnya. Pak Tua itu saya bisa marah kalau kamu senyum. Dia pun kartu mati itu sudah. Tapi kalau kamu marah, kamu bangka, aduh dia pemalas. Kayak mana Pak Haji? Ya nanti saya bilang begitu. Iya. Katanya senyum, itu yang marah. Jadi sampai ketiga gini ada ibu-ibu dia bilang, aduh Pak Ustadz tolong dulu kah? Bagaimana? Caca, banyak caca. Aduh Pak itu ada semulia kita pun dalam muka lain. Barang saya tahu akan dicoba kasih air apakah per dia bagaimana? Ada lah ibu-ibu dan urusan terlalu banyak ada urusan itu. Nah, itu. Lalu wala tukhalifuhu dan tidak menyalahi suaminya. Nah, gitu. Jadi saya marah-marah lalu wa maliha bima yakrahu pada hartanya dan sehingga membuat suaminya itu bisa menjadi benci. Pokoknya usahakan berbuat baik terus dengan suami. Bisa ya? Nah, pokoknya bertahan dalam situasi yang sulit. Ini bukan KDRT-nya, bukan. Masalah akhlak kitanya dengan kita punya suaminya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ini maksud saya gini, tidak mungkin suami itu KDRT kalau akhlaknya istrinya itu bagus. Jarang terjadi. Itu sudah pasti. Itu yang saya bilang, penumpang kartu mati. Kalau kamu senyum tiap hari dendong saja, tiap hari bikin dong kopi, dong senyum, cuci dong pakaian. Aman itu sudah. Dong saya akan jatuh di lain yang hati, di lain yang lain, sayang. Begitu. Dong aman. Ya. Ibu-ibu dong ini ya Allah. Baik, wanita yang terbaik yang ketiga, yang disebut dengan amal soleh, yang akan diberikan kehidupan di dunia maupun di akhirat yang baik, yaitu sifat pemalu. Nah, ingat, boleh bateria besar-besar. Ini perempuan kalau dong bateria dong putar tahu hai kapal barat. Ya. Cinta tertawa. Dong saya tahu besar cuma tahu kancang saja. Dong punya hai itu ya Allah Akbar kami. Jadi pastilah siapa yang baru yang jarang itu, jarang laki-laki itu tahu begitu yang hai begitu. Tapi pasti itu ke wanita lain. Coba saya mau tanya sama ibu, sering tahu begitu Pak Seng? Sering, semula itu tiap hari. Jadi apalagi kalau ada cerita-cerita yang mengandung apa namanya, pokoknya ada seru lah.
Yang seru-seru begitu tuh, pas dapat dia punya lucunya itu tawa besar-besar. Orang bilang, mohon maaf kalau kata bilang, rabi mulu besar-besar. Itu tidak boleh, ya. Jadi kata Rasulullah gini, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari pangkal keimanan. Jadi orang yang jarang, mohon maaf gini, jadi orang yang sering tertawanya besar-besar itu kelihatan dia punya akhlaknya. Tapi kalau orang yang malu dia melakukan itu, tertawa yang besar-besar itu kelihatan juga dia akhlak. Ini tutup katanya. Ya, nah ini harus harus ibu-ibu dong memiliki lagi. Ya, tadi sudah berapa tadi? 3. Satu apa? Jadi wanita yang bersyukur. Terus yang kedua, apa tadi? Menyenangkan suami. Terus yang ketiga, yang keempat tadi menutup aurat. Nah. Bisa ya ibu-ibu ya? Oke, itu akhlak-akhlak kita. Dan ingat ibu-ibu, rumah itu dia punya cahaya. Salah satunya yang memberikan cahaya itu adalah kaum ibu-ibu. Ingat, surga itu ada di telapak kaki. Maka tolong didik anak-anak itu dengan benar. Didik anak-anak itu dengan benar. Gitu ya, tanggung jawab itu ibu. Makanya kalau ada pesantren-pesantren yang ini, kasih dong mengaji banyak-banyak, suruh dong menghafal Quran apa segala macam. Gitu. Punya cucu, suruh dong belajar. Habis hafal Quran mereka juga harus sekolah. Karena orang muslim harus pintar. Gitu. Orang muslim harus mampu. Nah, jadi dia mengaji bisa, usahanya oke, pengetahuannya oke, profesinya juga bagus. Itu yang dibutuhkan. Itu. Baik ibu-ibu, saya kira itu ya. Dan ingat yang terakhir, betah tinggal di rumah. Jangan sesedikit berjalan, sesedikit berjalan pantai bensin. Gitu ya, kalau berjalan kecuali mungkin ada kegiatannya itu maksudnya majlis taklim, ngaji, nah itu kan majlis ilmu namanya. Itu maksudnya sengaja apa-apa program berjalan, bikin makan-makan, berjalan, jangan. Kecuali dalam keadaan misalnya kita lagi kerja kantor, ada tugas, nah itu jalan namanya. Itu ada alasan secara syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan secara syar'i, jangan. Ustaz kalau jalan pagi ya nggak apa-apa, itu namanya, itu ada olahraganya. Jadi betah di mana? Tinggal di rumah. Saya kira itu, ibu-ibu silakan ada yang mau tanya dan insya Allah kalau bisa saya jawab. Oke? Terima kasih. Dikembalikan. Silakan Bu Haji. Ini bagus pakai mic aja. Ini sebentar. Pakai mic. Kalau saya suara begini kelihatan dapat dengar. Oh. Oke, Bu Haji silakan. Terima kasih Ustaz. Saya langsung saja. Tadi kajian Ustaz untuk bagaimana kita soleha bukan keberapa tadi? 2 ya. Ya. Untuk menjadi wanita soleha antara lain harus selalu senyum kepada suami. Ustaz, untuk kita ketahui bahwa kelihatannya ibu-ibu di sini nih semuanya ini ibu-ibu pekerja. Ya kerja itu ibu-ibu bukan hanya cuma kerja di kantor ya, yang namanya biasanya kalau konotasi orang pemikirannya itu kerja itu kecuali kerja di kantor. Tapi
kerja itu di mana saja, apa itu menghasilkan uang atau mungkin juga di rumah yang pekerjaan menyelesaikan di rumah, itu semuanya namanya pekerjaan. Jadi jangan kita anggap bahwa pekerjaan ibu-ibu di rumah yang tidak dapat uang hari itu bukan pekerjaan. Tetapi namanya yang kita bergerak fisik itu semua pekerjaan. Tadi kajian Pak Ustadz antara lain bahwa wanita yang selalu senyum kepada suami itu juga dapat pahala, ya Ustadz ya. Tapi kadang yang tadi saya bilang, ini semua wanita-wanita ini wanita-wanita pekerja yang nanti pada akhirnya kadang bisa sewaktu-waktu itu temperamen itu bisa naik, yang pada akhirnya kadang ditegur suami mungkin mukanya bisa masam. Pada akhirnya membuat suami mungkin bisa jengkel sewaktu-waktu itu. Apa bisa menggugurkan pahala kita yang kita kerjakan yang banyak-banyak kemarin, bisa satu kali kita tidak memberikan senyum kepada suami. Yang berikut Ustaz, kadang ibu-ibu ini punya godaan itu ya, kalau kita kumpul-kumpul ya mungkin walaupun juga di majelis taklim seperti ini, tetapi kadang juga bisa muncul yang namanya cerita gosip ya. Tapi kadang-kadang kita bilang tidak apa-apa, cerita ini kan betul, katong cerita orang ini, tapi bilang gosip lagi, siapa aku barang ini betul. Apa ini juga kita dosa karena menceritakan yang betul atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, saya langsung sudah ya. Baik, tanpa menggunakan ini apa namanya mic. Jadi pertama, kesalahan seorang mukmin itu dinilai hanya di saat dia salah di situ. Jadi tidak menggugurkan dia punya pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan. Seperti kasusnya tadi, bahwa suaminya ketika dia mungkin lagi capek, terus suaminya datang dan tidak memberikan wajah yang memang menyenangkan suaminya, apakah itu menggugurkan dia punya pahala yang sama? Tidak. Ya. Tapi begini, kalau boleh saya bilang bahwa pekerjaan itu bagian daripada cobaan yang harus kita lalui. Apakah semua pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas atau tidak? Kalau pekerjaan itu dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah semua pekerjaan itu dihadapi dengan senyum. Walaupun dia pulang dan dia bisa memberikan keramahan buat suaminya. Saya yakin bahwa semua orang itu akan mampu melewati itu. Nah, cuma karena tidak terbiasa kitanya, bagaimana akhlak kita dengan suami. Tapi kalau kita tahu akhlak kita dengan suami, pasti kita akan lakukan walaupun pekerjaan di luar itu memberatkan kita. Karena kita punya pahala di situ. Kita punya pahala yang paling besar itu dikala kita melayani suami kita itu. Misalnya gini, kita pulang. Nih, pas pulang begitu, suami bilang bikin beta teh dulu. Dia bilang, aduh, sising lihat beta baru pulang nih. Pas bilang begitu kan, dia juga tidak enak begitu. Coba kalau dibilang, ya tunggu sebentar, nanti saya bikin. Aman itu. Dan tunggu saya ini dulu, nanti baru saya bikin. Tapi kalau tiba-tiba dia temperamennya naik, maksudnya suaranya besar, mohon maaf, di saat itu dia jatuh dan dia mendapat dosa kepada suaminya. Tapi tidak menggugurkan dia punya pahala yang kemarin. Gitu. Begitu juga suami sama. Nah, terus yang kedua, masalah apa tadi Bu? Gosip. Oh ya, gosip. Jadi gini, dalam ayat Al-Quran ini Allah jelaskan, ini kata semua hafal ini ayat. Ya. Coba dibuka dalam surat Al-Humazah. Buka dalam surat Al-Humazah itu.
Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah. Sudah? Ini habis alam tarekat. Sudah? Nah, saya langsung baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa itu? Mengumpat dan pencela. Mengumpat orang, menceritakan kejelekan orang, walaupun memang orangnya sudah jelek memang. Nah, begitu. Namanya apa? Gibah. Nah. Tuh. Nah, pengumpat dan pencela. Jadi kalau mengumpat orang itu orangnya tidak hadir di situ, katong di belakang. Tapi kalau pencela langsung di muka-muka, langsung bilang dia punya tarbainya itu langsung di muka. Kalau mengumpat itu di belakang-belakang katong bermainnya, di belakang layar. Itu tuh. Dan ayat ini mengatakan celaka, jelas sekali ini. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 1. Pengumpat. 2. Pencela. Yang 3. Kumpul-kumpul harta. Baru hitung-hitung. Maksudnya kalau mau buat sedekah itu dia masih menghitung-hitung panjang begitu. Gitu ya. Masa sedekah 5.000 masa saya bisa bagaimana? Masa mau hitung lagi? Nah, itu kan biasanya kan langsung. Tapi ya kadang-kadang orang kalau mau kasih ya pasti dia mau kasih, walaupun itu Rp1 dia mau kasih. Ya, begitu tuh. Lalu yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kata Allah, kalla la yumbadanna fil khutamah. Tidak seakan-akan dia akan dilemparkan di neraka, namanya neraka apa? Hutamah. Jadi yang tadi itu pengumpat, pencela, kumpul-kumpul harta, tuh, tidak bersedekah, itu nanti dong punya tempat di neraka, itu namanya neraka hutamah. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu? Mau mengumpat lagi kan seng lain. Nah, stop awas. Berada mengumpat-umpat dan pencela, ingat ya Allah, itu ketemu tanpa itu nanti di neraka hutamah. Itu neraka hutamah khusus itu orang-orang itu saja tuh. Yang cerita-cerita orang punya kejelekan itu. Iya, bukan main-main, bukan. Nah, itu. Lalu bagaimana cerita tentang neraka hutamah itu? Yaitu narullahil muqadah. Narullahil muqadah itu dibakar sampai ke hati. Di hati. Kalau hati lagi sakit itu bagaimana rasanya? Sakitnya itu sebisa ketong ini kira begitu, halusnya sakitnya itu. Susah ketong gambarkan kalau orang sakit hati. Kalau orang yang sakit-sakit biasa-biasa begini minum damang-damang, paracetamol, aman. Luka-luka, amoxicillin, aman. Tapi kalau sakit hati, saya minum paracetamol, amoxicillin. Nah, itu dia. Nah, neraka hutamah itu dibilang, itu dibakar sampai ke hati-hati. Jadi begini, neraka itu orang tidak pernah mati, disiksa tidak akan mati. Dia tidak akan mati, cuma rasa sakit terus begitu. Dia yang akan mati kalau orang sisa sakit mati aman. Itu tidak. Nah, saya kasih contoh gini. Ini ada dalam ayat Al-Quran begini. Ini tentang kulit orang itu dibakar. Ya, kulit. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadhuqul azab.
Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur beta punya nikmat semua yang sudah beta berikan. Sudah, saufa nuslihim naro, nanti beta giring dorang itu masuk ke neraka itu. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha, lalu beta bakar dong punya kulit. Setiap dong punya kulit itu angus beta ganti sama yang lain. Badalnahum juludan ghairuha, kami ganti mereka kulit yang baru, dan begitu seterusnya. Mama ya kata pukul ini kalau kena sedikit saja, mama dia pun sakit, ya Allah. Tapi itu dibilang akan angus, dibikin ulang lagi, bakal lagi, gitu. Nah, jadi jangan ibu-ibu. Narullahil muqada. Terus allati tattali'u 'alal bidah. Ya. Innaha alaihi musadah fi amadin mumaddadah. Ya, yang membakar sampai ke hati, ya. Apinya yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi mereka itu hanya dia itu tangganya tidak. Walaupun itu banyak orang, tapi dia hanya khusus dibakar di situ. Nah, itulah hebatnya. Kalau katong itu gegabah dalam masalah dosa, itu boleh itu. Jangan gara-gara katong ditarik di neraka karena kufur kepada suami, begitu. Oke, saya kira itu. Ada satu orang lagi yang mau tanya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, langsung. Waalaikumsalam. Salam. wabarakatuh. Ya. Masalah kewajiban dan hak suami pada istri. Oh. Itu saja? Ya, jadi ini kalau masalahnya ini panjang ini. Hanya gini. Jadi masalahnya ini dia menuntut dia punya suami, punya hak-haknya. Jadi suami itu harus memberikan kewajiban kepada istrinya. Salah satunya itu rumah harus dikasih. Rumah itu harus ada sandan, pangan, makannya harus ada. Jangan kalau dia sing kasih perhiasan, kamu sing mulai kalau menuntut. Ini kalau sembah 5 saja kamu mulai marah-marah dia. Jadi itu di saat itu yang tetangga depung tangan di sini ada warna kuning bagus-bagus. Beta mana kasihan beta bajalan-bajalan di orang yang pernah pakai apa-apa, baru ceritanya di dia. Baru kasihan dia pun yang ada pekerjaan yang bagus. Kan begini, katong menikah itu, katong sudah siap apa yang ada pada diri suami kita. Baik pekerjaan kita, pekerjaannya dia, semua katong sudah terima itu. Kan dulu katong perjanjiannya kan begitu tuh. Nah, cuma nanti di jalan itulah yang saya bilang godaannya banyak. Gitu. Ya, kasih istri pakaiannya yang bagus. Jangan suami ini kasih izin suami istrinya itu terbuka auratnya. Nah, ini saya bilang ini suami-suami yang tidak tahu diri. Ya. Mau menjaga istrinya bagaimana nih? Nah, gitu ya. Itu salah satunya, Bu. Nah, kasih pendidikan buat anak. Harus jujur, awas tuh. Paling sering ibu-ibu ya. Saya sekitar 2 minggu yang lalu, ada ibu-ibu dia chat. Dia kasih mungkin karena terlalu beban buat dia. Pak Ustadz, saya mau tanya, ya gimana? Kalau suami kita itu punya uang, dan dia kasih kepada kita punya mertua, maksudnya mamanya suaminya, dia bilang mertua, tanpa seizin saya, apakah itu boleh? Gitu. Boleh. Jadi yang penting suami itu ada kasih kita, dan suaminya harus terbuka juga. Kalau saya itu lebih bagus terbuka. Kasih bilang saja mau pasar, mau kasih saya nggak ada masalah. Bagus kasih. Kalaupun dia kalau tidak izin tidak mengapa. Dari sisi hukumnya itu boleh dia tidak izin kepada istrinya. Dia langsung kasih kepada orang tuanya. Ya, begitu.
Tapi agak baiknya menurut saya itu dia kasih tahu. Ini juga masalah etika juga dalam ini supaya enak dengan, karena itu uangnya, kecuali uang istrinya dia harus izin. Gitu. Nah misalnya ini uang istrinya dia pegang, ya atau dia simpan. Misalnya begini, mertua dia bilang begini, oh saya simpan uang ini sudah. Pas kebetulan ibunya itu lagi minta uang. Pas kebetulan memang untuk beli beras misalnya ibunya bilang beta yang ada beras, kalau bisa saya beli beta beras 1 karung juga, kata ibunya. Pas kebetulan dia tidak ada uang, yang ada itu simpanan istrinya, maka harus kasih tahu di situ, wajib kasih tahu di situ. Itu, ini beta belum ada uang, kalau bisa beta pakai saya uang ini dulu lah, atau beli mama pun beras 1 karung, kasih yang atas yang ada beras. Oh kalau bilang begitu tuh istri, iya sudah. Tapi kalau istri, jang, ya ini yang itu saya boleh. Iya tuh saya sudah padumpung anak lah, baru saya mau minta beras lah, saya terkasih bagaimana. Gitu. Itu ya, itu dari sisi hukumnya. Baik, saya kira itu jam berapa nih kita nih? Udah jam 6:12. Saya kira itu kita berdoa. Oh, saya minta Pak Haji berdoa berkatong sedikit, mudah-mudahan ketemu dapat berkah. Saya kira demikian, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa sedikit ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كثيرا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم أسألك السلامة في الدين زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة كالموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عافنا علينا في شكرة الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sekalian, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz bagian Telu, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita di sore hari ini. Semoga dengan kajian tadi bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan langkah kita ke tempat majelis ini bisa mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita di sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. With